Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Anissa. Saya mahasiswa dari STIM Kelas Makarawang, jurusan D3 Komputerisasi Akuntansi. Di sini saya akan mengerjakan sebuah kuis dari mata kuliah pemrograman web dasar, yaitu cara mengerjakan web dasar yang sederhana dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan juga CSS. Nah teman-teman, sebelum lanjut saya akan menjelaskan dulu sedikit mengenai HTML dan CSS. Jadi web ini menggunakan HTML, web HTML dan juga dibantu dengan CSS. Jadi HTML itu sendiri adalah Hypertext Markup Language, yang berarti sebuah dasar untuk menggambarkan konten dan juga struktur halaman web itu sendiri. Nah sedangkan CSS itu adalah untuk mendesain sebuah halaman web yang tadi kita bikin, ya mendesain gitu. Jadi halaman web yang sudah tadi kita bikin di HTML, kita desain menggunakan CSS tadi. Jadi teman-teman, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menginstal aplikasi Visual Studio Code dan juga XAMPP. Nah, setelah kita menginstal kedua aplikasi ini di laptop kita atau komputer kita, lalu kita buka aplikasinya sehingga tampilannya akan seperti ini. Nah, di tampilan awal XAMPP ini, kita harus mengklik yang tulisan start ini. Itu menandakan kita akan mengaktifkan ya. Jadi kedua aplikasi ini saling berhubungan untuk melangsungkan kita dalam mengerjakan sebuah coding. Nah setelah itu kita buka aplikasi Visual Studio Code-nya. Langkah pertama kita harus membuat sebuah folder yang nantinya akan kita simpan sebuah file yang akan kita bikin web dasarnya. Nah setelah ini, di sini saya sudah membuat sebuah file, nama filenya kuis Anissa 202101531025. Ini NIM ya, nama induk mahasiswa. Nah, langsung aja kita bikin struktur halamannya. Yang pertama kita ketikkan HTML sebagai awal tag-nya. Lalu setelah HTML itu kita ketikkan head, kepala. Setelah kepala strukturnya ada title. Jadi judul ini adalah judul web yang akan kita bikin. Nah, di sini saya judulnya atau judul ini juga nama folder yang udah kita bikin tadi ya teman-teman. Nah di sini nama foldernya atau nama judulnya kuis Anissa 202101531025. Jadi kuis nama NIM-nya. Nah setelah kita setelah ada title kita ada body. Nah setelah body di bawahnya itu ada H1 itu adalah tag HTML, salah satu tag HTML. Jadi H1 itu adalah tag heading yang digunakan untuk menampilkan judul utama pada dokumen yang kita bikin. Lalu di bawahnya itu tadi saya ada kontak personal ya. Di antaranya ada home, ada tentang kami sama kontak kami. Nah, teman-teman untuk menuliskan sebuah ini, jadi itu ada urutannya. Saya menggunakan tag UL. Tag UL ini berfungsi untuk menampilkan simbol ya. Jadi nanti ini tampilannya akan menjadi kayak simbol lingkaran kecil untuk menandakan kayak ada 3 simbol. Di sini ada home, tentang kami dan kontak kami. Nah, di sini saya ketikkan UL. Lalu di bawahnya ada LI. Nah, LI juga sebuah tag. Jadi tag LI ini adalah tag HTML yang berfungsi untuk menampilkan data secara berurutan ke bawah. Nah, di sini kita ketikkan LI. Lalu ada tag A. Tag A itu adalah untuk menyambungkan href. Href itu sendiri apa? Href itu adalah tag juga agar pas diklik tuh langsung menuju ke URL yang dimaksudkan. Lalu kita di sini ketikkan lagi home.html. Terus tentang kami.html. Tulis saja tentang kami. Terus yang ketiga ada tuliskan lagi li, terus tag a-nya href, lalu kontak kami.html. Kita refresh ulang di browsernya.
Apakah sudah berubah? Sudah berubah ya teman-teman. Jadi di sini sudah. Nah, jadi kita mau bikin judul baru lagi nih, program KIP kuliah. Nah, kita tambahkan tag H2 karena kan tadi yang H1 sudah ya pada judul STIMIK Rosma. Sekarang kita bikin judul baru. Judul yang kedua yaitu program KIP kuliah. Jadi pakai tag H2. Di sini saya ketikkan H2, langsung ketik program KIP kuliah. Nah, kalau sudah bawahnya enter, saya akan menuliskan sebuah paragraf. Nah, di sini untuk tagnya sendiri saya menambahkan tag P ya, yaitu sebagai yang berfungsi untuk membuat sebuah paragraf. Di sini saya ketik P, lalu di sini saya ketikkan STIMIK Rosma sebagai salah satu sekolah tinggi di Kabupaten Karawang yang menerima mahasiswa melalui jalur KIP kuliah. Nah, setelah kita bikin sebuah paragraf di judul yang kedua ini, selanjutnya kita bikin judul yang ketiga, yaitu jurusan yang tersedia di STIMIK Rosma. Nah, jadi kita tagnya tag H3 ya, karena ini adalah judul yang ketiga. Setelah sudah, kita enter, lalu di bawahnya nanti akan ada tulisan jurusan apa aja yang ada di STIMIK Rosma. Jadi ada 4. Nanti sistemnya mengurut ke bawah seperti tadi. Nah, lalu di sini saya pakai tag UL lagi ya, yang tadi sama. Lalu kita ketikkan UL terus LI. Ada tag A juga sama, cuman bedanya di sini saya nggak pakai href karena kan tidak langsung menuju ke URL ya. Kalau href kan tadi fungsinya untuk tertuju pada URL gitu. Nah, kalau ini pakainya tag itu berfungsi untuk menandakan elemen-elemen yang ada pada sebuah dokumen. Nah, di sini saya tuliskan tag terus jurusannya ya. Yang pertama itu ada S1 Teknik Informatika. Lalu yang kedua kita ketikkan sama jurusannya, yang kedua adalah SI Sistem Informasi, S1 Sistem Informasi. Lalu yang ketiga itu ada jurusan D3 Manajemen Informatika, dan yang terakhir keempat itu ada D3 Komputerisasi Akuntansi. Nah, kita ketikkan dulu. Nah, seperti biasa ketika sudah kita menambahkan codingan yang baru, kita sudah menambahkan ya, judul yang ketiga yaitu jurusan yang tersedia di STIMIK Rosma, ada Teknik Informatika, Sistem Informasi Manajemen Komputerisasi Akuntansi. Kita save dulu, lalu kita ke browser, kita refresh. Nah, sudah ada ya, sudah tampilannya sudah bertambah, sudah terpanggil yang sudah kita buat tadi. Lalu teman-teman, setelah kita membuat judul pertama, kedua, ketiga, terakhir kita bikin judul yang keempat, yaitu tata cara pendaftarannya. Nah, di sini saya ketik tag H4, terus ketik tata cara pendaftaran, enter. Di bawahnya saya menggunakan tag OL ya. Tadi UL ya teman-teman, tadi UL, sekarang OL. Bedanya apa sih? Kalau UL kan tadi itu untuk simbol ya. Nah, sekarang kalau OL itu simbol juga tapi berdasarkan penomoran. Nah, jadi kalau ini pakai nomor, jadi ke bawah gitu, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kalau tadi kan pakai simbol kayak lingkaran kecil, jadi sekarang tag OL itu untuk penomoran, berfungsi untuk mengurutkan berdasarkan nomor. Di sini saya ketik OL, terus bawahnya LI. Seperti biasa LI, langsung tulis pendaftarannya apa saja. Yang pertama, daftarkan diri melalui pendaftaran online. Tata cara pendaftaran yang kedua yaitu ketika mendapatkan nomor pendaftaran. Tata cara yang ketiga itu tunggu hingga pengumuman tiba. Tinggal diketik. Terus jangan lupa dikasih titik ya setiap kalimat. Lalu kita coba cek
di browser ya. Kita refresh. Apakah sudah terpanggil? Sudah ya teman-teman. Lalu kita balik lagi ke Visual Studio Code. Nah yang terakhir saya akan menambahkan paragraf terakhir. Nah jadi kita ketikkan P, lalu di sini saya ketik copyright by Anissa 2001-03 komputerisasi akuntansi. Nah sudah jadi deh. Nah setelah paragraf ini saya ketikkan terakhir, lalu kita save, terus kita cek apakah sudah terpanggil di browsernya. Nah kita refresh. Nah sudah, hasilnya seperti yang tadi ya teman-teman. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai tata cara pengerjaan sebuah web dasar yang sederhana dengan menggunakan aplikasi Visual Studio Code dan juga XMPP dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam saya menjelaskan atau ada yang salah. Mohon untuk dimaklumi karena masih dalam tahap belajar. Semoga kedepannya saya bisa lebih hafal lagi tentang teknik HTML, bisa lebih menguasai lagi tentang cara mengcoding itu seperti apa, dan pastinya semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.